Tak lama si suami datang menemuinya. Minako pun meminta izin kepada suaminya untuk bepergian bersama kliennya itu. Dia juga bilang jika dia bepergian tidak hanya berdua, tapi dengan bosnya juga. Si suami pun mengizinkannya pergi, karena kontrak dengan kliennya dia anggap penting buat karir istrinya. Sungguh suami yang baik dan pengertian bukan. Esoknya Minako tiba terlebih dahulu di tempat yang dijanjikan kliennya. Kemudian Minako pun menelepon bosnya. Dan ternyata berhubung si bos sibuk, dia tidak bisa pergi ke sana untuk menemani Minako. Dia pun kemudian menyerahkan sepenuhnya urusan itu kepada Minako. Dan berharap kontraknya jadi dengan klien mereka itu. Minako pun sedikit kecewa dengan keputusan si bos yang tidak jadi bergabung dengannya. Tak lama si klien pun datang ke tempat tersebut. Dan dia pun ternyata datang sendirian. Si klien kembali memujinya sebagai mimpi yang terwujud karena bisa bepergian dengan mantan idol favoritnya. Dia pun dengan antusias mendekati Minako. Bahkan sambil memijit badannya. Hal itu malah membuat Minako terlihat risih. Tapi si klien pun masih berusaha agar dia bisa dekat dengan Minako di sana. Kemudian si klien menawarkan Minako untuk mencoba pemandian air panasnya yang menurutnya bagus. Dan Minako pun langsung pergi untuk menuju ke pemandian air panas tersebut. Setelah pergi, rupanya bukannya menjadikannya sebagai idol favorit. Si klien sudah sangat terobsesi dengan Minako. Dia pun langsung menciumi bantal bekas duduknya Minako di sana. Lalu mandilah Minako di tempat pemandian air panasnya. Dia terlihat sangat menikmati pemandian tersebut. Namun si klien yang sudah sangat terobsesi, langsung mengintip Minako yang sedang mandi. Dia rupanya sangat tertarik untuk menikmati tubuh dari Minako. Setelah beres, Minako pun kemudian menikmati hidangan makan yang telah disiapkan. Mereka makan sambil mengobrol banyak hal sih. 肌がツルツルでしょ。はい、すごく良いですね。稲子さんには絶対このお店がいいなと思って。ありがとうございます。嬉しいですね。Minakoさん。Klien kemudian menanyakan status dari Minako itu sendiri. Dan Minako pun menjawab jujur jika dia sekarang sudah memiliki suami. Mereka pun kemudian melanjutkan acaranya dengan minum-minum bersama. 美味しい。そうなんですか。いやMinakoさん、お酒強いですね。Tak lama Minako pun izin untuk pergi ke toilet. それでちょっと失礼しますね。どこ行かれるんですか。いやいや、もし、おしっこですか。Minakoさんもやっぱおしっこするんですね。Momen ini kembali dimanfaatkan si klien untuk menciumi barang-barang yang telah dipakai oleh Minako. Dia terlihat sangat terobsesi dengan mantan idol favoritnya. Sampai pada suatu ketika dia pun berencana jahat terhadap Minako. Dia mencampurkan obat yang sepertinya obat tidur di gelas Minako. Masuklah kembali Minako di ruangan itu. Dia pun kemudian minum di gelas yang sudah si klien berikan obat tidur. Dan tak perlu waktu lama, obat itu pun terlihat bereaksi terhadap Minako. Setelah melihat obat itu bereaksi, si klien pun kemudian memberanikan diri untuk mendekati Minako. Bukan hanya mendekati Minako, dia pun kemudian mulai menyentuh tiap bagian tubuh Minako. Minako yang risih kemudian melawan perbuatan kliennya itu. Namun karena dia kalah segala-galanya, akhirnya si klien berhasil membuat Minako menyerah. Dan dia pun berhasil untuk smackdown mantan idol favoritnya itu. Setelah beres, Minako masih sangat terpukul dengan kejadian yang baru terjadi. Dia tidak bisa terima jika dia berhasil di smackdown oleh kliennya itu. Dia hanya bisa meminta maaf dalam hati kepada suaminya atas apa yang terjadi. Kemudian dia pun mencoba melupakan semuanya dengan berendam di air panas. Namun hal membagongkan malah terjadi lagi. Si klien yang ketagihan datang menemuinya. Dan langsung kembali memaksa smackdown Minako. Setelah itu, Minako menghubungi suaminya. Dia meminta izin untuk tinggal semalam lagi dengan kliennya. Dia beralasan jika kontraknya belum dia dapatkan. Si suami yang emang orang baik kemudian mengizinkannya tanpa ada rasa curiga apapun terhadap Minako. Minako pun lalu terlihat merenung sendirian di bar yang ada di sana. Setelah itu, si klien lagi-lagi menggoda Minako dengan alibi masalah kontrak agar bisa smackdown Minako. Minako kembali hanya bisa pasrah diperlakukan seperti itu oleh kliennya. Di tempat makan, Minako dan si klien kembali makan dan minum bersama. Si klien yang tahu jika Minako melakukan smackdown dengannya karena terpaksa, lalu mencoba merayu Minako agar bisa tenang. Dia beralasan jika suaminya tidak akan tahu, dan menganggap hal yang mereka lakukan ini sebagai bagian dari pekerjaannya. いいじゃないですか。仕事なんですから。契約の数を聞いたら、旦那さんだって納得してくれますよ。Dia pun kemudian kembali mendekati Minako untuk melakukan smackdown. Namun kali ini berhubung Minako sepertinya tidak menikmati tiap kali mereka smackdown dan merasa terpaksa, si klien pun mengurungkan niatnya itu untuk smackdown Minako. Dia ingin melakukannya atas dasar suka sama suka. Bukan atas paksaan. Dia pun mencoba meyakinkan lagi Minako tentang hal itu. Minakoさんも結婚してるし、会社行ったらもう会えませんね。行きましょうよ。そうそう、Minakoさんには笑顔が似合います。Setelah itu, Minako terlihat merapikan bajunya di kamar. Karena besok dia akan pulang. Namun hal membagongkan terjadi lagi di sana. Minako sekarang malah jadi memuncak. Dia rupanya sekarang malah kecanduan dan ingin di smackdown oleh si klien.
Dia pun kemudian lari menuju tempat pemandian di mana si klien sekarang berada. Dan mereka pun sekarang kembali melakukan smackdown di sana. Bedanya sekarang sudah atas dasar kebutuhan dan suka sama suka. Bukan paksaan lagi dari si klien. Esoknya di rumah, si suami masih menunggu Minako yang belum pulang juga. Dan akhirnya Minako pun pulang ke rumah. Si suami kemudian menanyakan bagaimana dengan pekerjaannya, dan menanyakan juga tentang tempat yang baru istrinya kunjungi. Dan yang membagongkannya, Minako kemudian kembali meminta izin ke suaminya untuk pergi lagi. Dengan alasan pekerjaan. Tapi sepertinya itu alasan dari Minako saja. Yang sebetulnya ingin pergi lagi bersama dengan si klien. Minako rupanya sudah sangat kecanduan smackdown dengannya. Sungguh istri yang membagongkan bukan?